Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Kurniawan dengan NIM 055 90 6168, Prodi Sistem Informasi kelas 342 Universitas Jakarta 2026 semester 2. Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 ya dari mata kuliah struktur data. Di sini kita langsung buka tugasnya ya. Saya mendapat 3 soal atau 3 tugas ya, yaitu membuat data start nomor 1, kedua membuat data queue, dan ketiga membuat program yang menggunakan metode quick sort ya. Nah, untuk mengurutkan data itu sebenarnya saya udah pernah buat ya di semester 1, yaitu membuatnya dengan metode ini, apa namanya, bubble sort. Oke, nanti penjelasannya akan dijelaskan ya secara detail saat pembuatan codingnya. Oke, langsung saja kita masuk ke visual ininya ya, Visual Studionya. Jadi kita copy aja. Copy aja. Oke, biar nggak bolak-balik. Ini langsung kita paste aja ya. Sini. Nah, di sini. Oke, sudah ada 3 ya. Buatlah Java, stack, dan data queue, dan sort, quick sort. Oke, kita langsung ke ini aja ya, membuat file baru. Kita buat ini terpisah ya, agar tidak banyak atau tidak ribet ya, agar terlihat lebih rapi. Oke, langsung saja kita membuat data. Oke, save.java. Oke, setelah itu kita langsung membuat codingnya saja ya. Pertama, karena ini dia tidak harus menggunakan apa namanya, plugin tambahan, jadi kita harus import dulu. Harus import. Oke, Java util. Oke. Karena metodenya tidak ada di defaultnya, kita harus import dulu ya. Oke. Yang kedua, public. Ini standar ya. Public class. Kita panggil namanya data. Data stack. Oke. Apa ini? Oke, ini standar ya. Langsung kita buat public static void-nya, yaitu string ya. Oke. Lalu di sini adalah metodenya.
Hmm, salah neng, ganti deh. Kita ganti dulu namanya. Jangan gini. Di sini juga ada tes. Oke. Nah, di sini kita langsung membuat metode ya. Jadi data stack itu kalau diibaratkan ya, dengan metode stack dalam membuat data stack dengan metode LIFO, kita bisa menggambarkan dengan mencuci piring ya. Cuci piring, piring kita tumpuk menjadi 8 tumpukan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang last in-nya atau yang terakhir ditaruh di atas itu nomor 8. Nah, yang itulah yang kita akan out. Jadi nomor 8 adalah last in-nya, masuknya data, dan kita langsung out untuk pertama kalinya. Karena proses mencuci piring seperti itu ya. Jadi yang atas, yang terakhir masuk atau yang terakhir ditaruh, yang akan dicuci duluan. Seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke codingnya. Di sini kita sudah masuk ke coding untuk membuat metode data stack-nya. Oke, jadi di sini rumusnya adalah stack, lalu apa datanya? Masukkan integer, integer, kita tutup, lalu kita panggil, kita buat variabel data stack. Oke, ini udah ada deh data ini nih. Oke, kita buat data stack. Oke, sebentar. Lalu kita buat sama dengan new stack-nya. Oke, kita tutup. Kita pakai spasi. Oke, sini dia. Oke, di sini ada variabel stack ya. Laju, lanjut. Di sini kita masukkan data apa? Data integer yang sudah pasti ya, angka. Nah, ini adalah nama variabel baru kita buat untuk menyimpan data stack ya. Lalu di sini kita tambahkan new. Jika ada inputan masuk stack, akan menyimpan data tersebut. Oke. Lalu di soal kita membuat juga proses push dan pop. Jadi push itu untuk menambah atau menginput data dan popnya untuk mengoutkan datanya. Oke. Jadi di sini kita akan membuat coding push-nya ya. Push data ke stack. Ke stack. Oke. Oke, enter. Oke, codingnya data stack. Kita panggil titik push. Waalaikumsalam. Oke, kita sudah masuk kode coding push-nya ya. Pertama, kita masukkan data stack, kita panggil. Lalu kita kasih coding push untuk menginput datanya ya. Lalu tanda kurung di dalam ini adalah data integernya. Kita masukkan 10. Oke. Lalu kita tutup. Oke. Nah, di sini di soal minimal 8 ya, 8 data ya. Oke. Simple saja.
Oke, kita copy paste saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini kita masukkan 20, lalu kita di sini masukkan 30, lalu di sini kita masukkan 40, lalu di sini kita masukkan 50, lalu di sini kita masukkan 60, lalu di sini kita masukkan 70, terakhir yaitu 80 ya. Oke. Ya, input sudah jadi, sudah ada 8 input. Lalu kita coba cek ya, apakah bisa menampilkan datanya. Menampilkan data atau isi stuck. Oke. Kita buat sistem printout, print in. Oke, kita beri nama isi stuck. Oke. Lalu di bawahnya sistem in. Oke, masukkan variabel ya. Kita panggil data stuck-nya. Oke, kita coba tes. Run. Oke, nah di sini sudah terlihat ya. Data yang masuk adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oke, sudah sesuai dengan perintah ya. Proses push sudah kita buat. Lalu kita tampilkan juga isi stuck-nya ya. Oke, isi stuck. Oke. Kita next proses ya. Kita lakukan out atau kita pop. Itu oke. Ya, kita lakukan pop atau out ya dengan menggunakan metode LIFO ini sudah pasti data yang out adalah 80. Oke. Kita buat codingnya dulu sebagai contoh, menghapus atau out data teratas atau last in. First out. Oke. Data yang terakhir masuk akan keluar duluan, kan out duluan. Oke. Kita langsung simple saja. Kita langsung buat, kita panggil data stuck-nya, lalu kita kasih titik pop. Oke, simple. Lalu kita kurung. Nah, untuk kode ini kita sudah mengeluarkan data pop 1 ya. Oke, jadi kita coba tampilkan hasil setelah pop. Oke. Sistem out print in. Di sini kita kasih stuck setelah pop atau out atau remove. Sistem out lagi, print out lagi.
Kita panggil saja ya data. Oke, sudah. Kita clear dulu. Lalu kita run ya. Ah, ini dia. Jadi setelah kita pop atau out atau remove, 80 akan keluar dari data stock-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, stuck menggunakan konsep last in, first out, artinya data terakhir yang masuk, data 80 ini, akan keluar pertama ya. Metode push digunakan untuk menambah data. Nah, ini nih. Metode push ini untuk menambah data. Oke, pop untuk menghapus data teratas. Oke. Nah, ini data popnya ya. Oke. Mungkin itu aja untuk soal nomor satu. Kita lanjut ya ke soal nomor dua. Kita akan membuat data Q, 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 data Q dengan metode FIFO atau first in, first out. Menggunakan 8 data integer. Tampilan, oke, prosesnya kita buat sebelumnya dan sesudahnya. Oke, kita langsung aja membuat codingnya dulu ya. Berarti di sini kita membuat file lagi baru, yaitu data Q titik Java. Oke, oke, karena data Q ini hmm, belum ada plugin ya. Secara default kita import, kita import, kita import dulu Java titik fill titik Q. Oke. Lalu import yang namanya linked list ya, linked list. Ini perlu juga menambahkan import linked list. Ya, Java titik linked list. Ini fungsinya untuk apa? Pada data Q ini, sebenarnya data ini hanya metodenya saja ya. Jadi data ini tuh tidak siap pakai untuk menyimpan input. Jadi seperti itu. Jadi cuman apa ya, sebutannya cuman aturan antriannya aja. Jadi kita tetap membutuhkan yang namanya linked list ini untuk apa? Untuk menyimpan datanya. Kita langsung coba contohkan ya. Di sini langsung buat public class-nya. Seperti ini ya. Biasa, standar, basic, main, string. Sebentar, public class ini dulunya. Data, data, data Q, data Q. Oke. Lalu, eh, oke, langsung public class ya. Static void. Oke.
main di sini string ya, string, lalu kita tutup ini. Oke, sini kita tutup lagi. Oke, di sini adalah tahap membuat eh, coding ininya ya, membuat data queue-nya, queue, membuat atau proses data queue. Oke. Jadi sudah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi konsep queue itu beda dengan konsep stuck ya. Konsep queue itu dia seperti hanya antriannya saja ya, metode antriannya saja. Jadi tidak bisa siap pakai untuk menginput datanya karena yaitu si queue ini dia itu belum punya bentuk penyimpanan nyatanya ya. Jadi dia membutuhkan linked list-nya, linked list tadi, ini plugin linked list ini kita import untuk apa? Untuk tempat menyimpan datanya. Oke, langsung saja kita buat ininya ya. Kita panggil variabelnya. Oke, lalu datanya apa? Integer. Lalu panggil. Kita buat variabel yang baru. Oke. Lalu kita masukkan ya ini penyimpanan datanya. Kita panggil new linked list. Oke. Seperti ini ya. Oke. Jadi ini variabel key-nya integer. Kita buat variabel yang baru dan di sini adalah penyimpanan datanya untuk inputan queue-nya ini. Oke, langsung saja kita coba menambahkan data inputan queue-nya ya. Di sini kita buat data queue, kita panggil variabel name-nya. Lalu di sini ada add ya. Add ini karena kita menggunakan linked list, jadi inputnya yaitu menggunakan add. Oke, kita kurung 10. Seperti ini. Kita sudah bisa menambahkan data inputan satu ya, 10. Sini. Oke. Kita buat 8 ya. Kita buat 8 inputan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sini kita ganti 20, 30, sini 40, sini 50, sini 60, sini 70, sini 80. Oke, kita sudah buat inputannya. Jadi sebelum kita out, kita kita print dulu ya, menampilkan data yang sebelum di out. Ya. Nah, buat ininya, sistem.
Lalu kita masuk PCQ atau sebelum out. Sebelum ada out ya. Ini no. Ini kenapa ini? Oke. Lalu kita buat baru lagi sistem out training. Lalu kita langsung panggil data Q ya. Oke, ini aja. Oke, sudah ya. Kita bisa coba tes untuk ini. Kita clear dulu. Langsung kita run. Oke, kita belum tutup ya. Kita belum tutup. Kita clear lagi. Sebentar. Bikin build dulu. Oke, belum di build ya. Terus kita run. Oke, jadi ini sebelum data ada out ya. Jadi dia hanya menampilkan isi yang sudah di inputnya saja. Ada 10, ada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oke, sekarang kita akan menghapus atau out atau out data pertama ya. Sesuai soal di tugas 2 ya. Jadi kita masukkan data Q yaitu titik pol. Dah gitu aja. Lalu kita turun. Nah, ini. Jadi kita akan out ya data awal inputnya masuk ini kan. Nah, kita sesuai soal ya. Di sini kita menggunakan FIFO yaitu first in first out. Jadi ibaratkan ini adalah antrian Alfamart ya. Ini nomor satunya, antrian pertama, antrian kedua, antrian ketiga, antrian keempat, antrian kelima, antrian keenam, 7 dan 8. Dan di sini tugas menghapusnya ini dia menggunakan poll. Poll ini yaitu mengout yang data pertama masuknya yaitu nomor 10 ini. Selanjutnya kita coba print ya. Sini menampilkan Q setelah setelah out. Oke. Langsung sistem titik out titik ini menampilkan PC setelah ada out. Lalu di sini kita langsung panggil lagi out ini. Kita masukkan data, kita panggil aja langsung ya, si variabel data Q-nya. Oke, sudah. Oke, seperti ini aja sih. Ini langsung kita print ya. Kita print. Jangan. Ini adalah hasilnya ya. Jadi, stop dulu. Tampil dulu ya. Oke, langsung kita run. Nah, seperti ini jadinya. Oke, jadi
Data yang pertama masuk kita outkan ya, seperti yang ada di tugas ini. Jadi data pertama adalah 10, kedua adalah 20, dan seterusnya sampai 8, dan 10 ini kita sudah outkan. Oke, jadi kesimpulannya untuk data Q ini ya mirip sih mungkin. Cuman untuk beberapa hal dia berbeda, seperti penyimpanan datanya karena di di Q ini dia tidak tidak ada penyimpanan data atau dia tidak siap pakai ya. Jadi kita harus mengimport linked list ini untuk apa? Untuk menyimpan data inputnya. Seperti itu. Oke. Oke, sekarang saya lanjut ke tugas 3 ya, yaitu membuat eh, membuat program mengurut data integer ya menggunakan metode quickshot. Jadi quickshot itu apa? Ya seperti artinya ya quick quick cepat. Dia dalam artian dia mempercepat pengurutan ini ya, pengurutan data. Oke. Untuk sebelumnya saya pernah mengerjakan apa namanya? Pernah mengerjakan si bubble sort ya di semester pertama. Jadi lebih simpelnya bubble sort itu dia cenderung lamban ya, cenderung lamban. Jadi kurang efisien, kecepatannya lebih lambat. Lalu codingnya sederhana. Jadi stepnya codingnya sederhana, cuman yaitu cara kerjanya yang lambat. Beda dengan quickshot. Quickshot ini dia membagi dua bagian data. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Dia akan mengambil satu patokan atau pivot atau apa lagi ya bahasanya ya. Pivot ya. Jadi untuk patokan dia dia adalah yang angka lebih kecil atau masuk ke bagian lebih besar. Seperti itu. Jadi di sini ada nomor 1 sampai 5, 1, 4, 2, 5 itu udah masuk ke bagian kecil. Karena di sini pivot besarnya sudah hanya satu ya, jadi sudah dipastikan ini adalah urutan yang terbesarnya. Oke, untuk pivot kecilnya kita nanti diolah lagi sama si quickshot ini, dia akan dipilih lagi dari dibagi dua lagi, ya kan? Nanti dari 1, 4 tuh. Oke, di bagian urutan kiri atau kecil nanti akan dibagi lagi sehingga akan menghasilkan urutan seperti ini. Jadi hasil gabungannya akan menjadi 1, 2, 4, 5, 8. Oke, ini penjelasan sedikit ya mengenai quickshot. Dan di sini saya akan langsung membuat file baru saja ya. Oke. Di sini berarti kita buat quickshot. Oke. Java. Oke, dalam quickshot ini pasti akan panjang ya penjelasannya karena kita tahu bahwa quickshot ini memiliki banyak metode dan logik agar si metode agar si programnya benar-benar mempercepat pengurutan datanya tersebut. Oke, dari sini kita bisa mulai aja ya, langsung kita buat public kelasnya. Oke, lalu kita panggil atau kita buat namanya variabel quick shot data. Oke.
Lalu, nah di sini kita langsung membuat tahapan awalnya kita di sini sudah langsung membuat metodenya ya. Jadi nanti dalam Quicksort ini ada beberapa metode ya, metodenya. Oke, yang pertama itu metode swapnya. Jadi ini starting start void swap. Ini mungkin ini in B, lalu ada integer A, terbalik A, lalu integer B, lalu kita buat lagi logiknya, itu in temporary adalah array A, kayak ini, array A, tutup, lalu array A adalah array B. Dan dibandingkan dengan array B, lalu array B kan ditempatkan di temporary tersebut. Metode keduanya yaitu membuat partisi ya. Metode partisi. Oke. Jadi kita buat dulu saja static void static in partisi partition, lalu kita masukkan integer. Sini kita masukkan inputnya, lalu array, oke, koma, integer low, koma, integer high. Oke. Kita masukkan logiknya. Nah, di sini kita akan membuat metode partisi ya. Metode partisi itu kita akan membagi ya. Membagi partisi itu menjadi dua, yaitu integer low sama integer high. Integer low itu integer yang berada di sebelah kiri dan integer high itu yang di sebelah kanan. Oke. Yaitu sekarang kita lanjut membuat pivotnya. Pivot dari data terakhir. Dari data terakhir, yaitu sistem out. Mau kita bikin integer pivot. Pivot lalu sama dengan array I. Oke. Oke. Oke, dalam kali ini saya akan menggunakan pivot high ya. Pivot high itu kita akan menggunakan langkah awalnya dia menggunakan data yang berada di bagian akhir atau bagian kanannya ya. Oke, kita langsung buat sistem out-nya untuk next, untuk mengeluarkan dia tampilan ininya ya. Pivot plus
pivot. Oke, oke, setelah itu kita beri logic lagi, apa namanya, penanda data kecilnya ya, yaitu integer i sama dengan adalah low satu. Setelah itu kita akan membuat logik membandingkan data ya, membandingkan data. Oke, kita buat for untuk integer c, yaitu high, oke, sama dengan j sama dengan low. Oke, j sama dengan low, berarti j lebih besar dari high. Oke, lalu j plus plus. Oke, lanjut kita buat logic lagi di dalam for ini membandingkan data. Jika data lebih kecil dari pivot, maka if arraynya itu ada input, oke, c ya, c yaitu menjadi pivot. Oke, lalu kita masukkan i plus plus. Mhm. Oke, kita main. Mhm. Array, oke, sini ada j. Lalu kita tukar ya, tukar data. Di sini ada swapnya. Swap. Ini. Y, lalu I, lalu C. Hmm. Lanjut prosesnya lagi ada namanya menempatkan pivot. Itu, ntar, sini menempatkan pivot ya, pivot ke posisi benar. Oke, kita membuat swap lagi. Sini array i plus 1 dan high. Oke, tutup. Lalu di sini return i plus 1. Seperti ini. Oke. Sudah, kita lanjut ke metode 3 ya. Itu metode quick sort-nya. Metode quick sort-nya. Oke. Lalu kita masukkan static lagi. Void. Oke. Quick sort. Di sini kita membuat variabel baru ya. Quick
quickshot. Oke. Lalu masukkan namanya integer. Oke. Lalu di sini ada array. Lalu ada integer low. Lalu kita masukkan integer high. Oke. Kita buat logiknya lagi. Di bawah ketika if jika low lebih besar dari high, maka di sini posisi partition, posisi partition di sini yaitu in pi lalu partition, kita panggil arraynya, lalu low, lalu high. Oke. Lalu kita masuk ke recursive ke kiri. Jadi di sini kita panggil quickshot, lalu masukkan array, lalu low, lalu pi strip 1. Oke. Nah, kita juga membuat recursive-nya si kanan. Ini panggil quickshot. Oke. Lalu di sini ada try, lalu ada pi plus 1, lalu ada high. Oke. Ini juga tutup. Oke, sudah jadi untuk metode quickshot-nya ya. Jadi untuk coding ini kita akan menjalankan proses quickshot secara recursive. Oke, membagi data, memanggil partition, dan mengurutkan bagian kiri dan kanan. Oke, lanjut kita masuk ke print array ya. Metode keempat itu baru ke print array ya. Arraynya. Oke. Lalu kita masukkan static void. Oke, langsung print array. Lalu kita masukkan datanya, lalu array. Oke, sekarang kita buat logiknya untuk data integer i dari 0. Oke, lalu adalah 0 ya. I sampai dengan array terakhir, length. Oke, lalu i plus plus. Oke, lalu kita masukkan logik lagi. Bukan logik ya, ini kita masukkan sistem outprint, sistem outprint yaitu array, lalu ada
Data I adalah ini. Lalu kita di sini tanda kutip aja. Mhm. Lalu di bawahnya juga kita buat ya. Di sini ada sistem out untuk menjadi spasi ya, atau menjadi enternya. Agar dia hmm, jadi berjarak ke bawah ya, atau jadi baris kolom. Jadi kolom ya, jadi kolom. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke bagian namanya main method ya. Oh, main method. Oke, itu final proses. Oke, di sini kita buat dulu public staticnya. Ini, sorry, min, lalu data, tarik data, masukkan data string, inputannya, lalu arg ya. Oke, nah, di sini kita mulai memasukkan datanya ya, data integernya. Oke, data dengan 8, 3, lalu 1, lalu 7, lalu 0, lalu 2, lalu oke. Lalu kita coba print apakah inputan data ini sudah masuk apa belum. Data sebelum sorting sistem in, lalu kita tutup aja ya, nggak banyak ketik. Ini di sini masukkan data sebelum sorting. Oke, kalau di sini kita buat lagi. Oh, gitu ya. Kita langsung panggil sistem ini aja ya. Kita langsung panggil array-nya langsung bisa karena kita sudah buat print array-nya ini ya. Dia akan menampilkan data sesuai I ya. Saya inputnya. Oke, masukkan data. Oke, coba ya. Ini kita clear dulu. Oke. Coba apakah datanya muncul? Hmm, ash. Oke, kita build lagi. Kita play dulu. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil ya. Oke, banyak sekali coding yang miss. Di sini sudah muncul ya datanya sebelum sort. Yaitu ada 8, ada 3, ada 1, ada 7, ada 10, ada 2, dan ada 5. Oke, sesuai ya. Oke, ketika ini di sort ini, kita belum melakukan sort ya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengurutan ya, atau quick sortnya ya. Jadi, menjalankan quick sort. Langsung kita panggil quick sort. Ini ada data, ada 0, lalu data sampai data range. Data
Oke, data terakhir. Oke, ini adalah rumus ininya, menjalankan quickshot-nya. Lalu kita akan menampilkan ya. Menampilkan, menampilkan sesudah sorting. Sistem. Ini di sini data sesudah sorting. Lalu kita tinggal panggil fin array data. Oke, coba ya. Coba kita coba. Hmm. Mhm. Mhm. Di sini masih yang satu ya. Hmm. Kan? Oke, sudah berhasil. Oke, ini adalah data sebelum sort ya. 8, 3, 1, 7, 5, 10, 2, dan 5. Oke, nah di sini ada pivot. Pivot ini ada pembagian ya. Ada pembagian urutan. Jadi sampai berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Jadi ada melakukan pivot sampai 1, 2, 3, 4. 4 kali proses ya. 4 kali pivot ya. Sehingga akan menghasilkan data yang berurut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu untuk soal ketiga ya. Jadi kesimpulannya ini menggunakan metode divide and conquer dengan memilih pivot dari data terakhir array. Data yang lebih kecil dari pivot dipindahkan ke kiri dan data yang lebih besar dipindahkan ke kanan. Proses dilakukan secara rekursif hingga seluruh data menjadi terurut. Oke, sekian untuk soal nomor 3. Di tugas 2 ini sudah komplit ya, atau selesai, finish. Semoga Bapak dosen atau Ibu dosen bisa memahami atau puas ya, dan puas untuk tugas 2 ini. Terima kasih, saya Indra Kurniawan, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.